Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana realitas tersusun oleh ada, eksistensi, dan esensi, yang mana ketiganya bukanlah tiga hal yang berdiri sendiri, tetapi tiga hal yang saling melengkapi, yang membuat segala hal yang nyata bisa hadir, bertindak, dan mengalami pengalamannya masing-masing dari segala hal yang nyata itu. Ada adalah dasar dari segala sesuatu yang nyata. Eksistensi menjelaskan bagaimana kehadiran segala sesuatu yang nyata itu dan bagaimana juga ia menjalani kehadirannya. Sedangkan esensi menggambarkan sifat dasar dan karakteristik khas yang membentuk identitas masing-masingnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana ada, eksistensi, dan esensi bekerja dalam tingkatan realitas makhluk yang berbeda, pada benda mati, makhluk hidup, dan pada manusia. Setiap hal di dunia memiliki cara ada yang berbeda. Benda mati seperti batu, air, atau api memang nyata, tetapi tidak hidup. Mereka hanya akan bergerak atau berubah bentuk karena terpengaruh oleh faktor eksternal atau disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya, bukan karena kehendak sendiri. Batu tidak akan berpindah tanpa didorong, sebagaimana api tidak akan menyala tanpa bahan bakar. Batu dan api tidak akan berubah tanpa ada faktor eksternal yang mengubahnya. Karena itu, eksistensi benda mati bersifat tetap atau statis. Hal yang sama juga berlaku pada esensinya. Batu akan selalu keras dan api akan selalu membakar. Sifat-sifat itu telah melekat sejak hari pertama mereka hadir di dunia. Dan sifat-sifat itu tidak pernah mengalami perubahan sampai sekarang. Selama jutaan tahun, batu tetap keras dan api tetap membakar. Benda-benda mati tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan atau mengubah dirinya. Dengan demikian, eksistensi dan esensi benda mati sama-sama bersifat statis. Berbeda dari benda mati, makhluk hidup memiliki cara ada yang lebih dinamis. Tumbuhan dan hewan tidak hanya ada di dunia, tetapi juga hidup, tumbuh, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka dapat bergerak, berkembang, bereaksi, dan beradaptasi terhadap keadaan di sekitarnya. Seekor hewan dapat mencari makan, berlindung, atau melindungi anaknya. Sementara tumbuhan dapat tumbuh ke arah cahaya atau memperdalam akar untuk mencari air. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga mampu berevolusi, terus mengalami perubahan bentuk dan perilaku dari generasi ke generasi. Kucing, anjing, dan sapi yang eksis sekarang sudah sangat berbeda dengan nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Bukan hanya tampilan fisik, tapi juga perilakunya, terutama setelah memasuki era domestikasi. Perilaku mereka berubah seiring proses penyucian diri sejak hidup berdampingan dengan manusia. Semua ini menunjukkan bahwa eksistensi makhluk hidup bersifat dinamis, yang mana wujud hadir dan cara mereka menjalani kehadiran itu terus berubah. Mereka tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga beradaptasi terhadap keadaan itu. Namun, eksistensi yang dinamis ini berbeda dengan esensinya. Esensi hewan dan tumbuhan tetap statis. Seekor singa dari ribuan tahun yang lalu tetap memiliki naluri yang sama dengan singa yang hidup masa kini. Singa tetap menjadi predator teratas rantai makanan. Mangsa pun, zebra misalnya, dari ribuan tahun yang lalu tetap menjadi mangsa. Dari dulu sampai sekarang, tetap singa yang mengejar zebra dan belum pernah berubah.
Hewan tetap digerakkan oleh insting dan tumbuhan tetap mengikuti pola pertumbuhan alaminya. Dengan kata lain, makhluk hidup memang berubah dan menyesuaikan diri, tetapi esensinya tetap statis. Hewan tetap hewan, tumbuhan tetap tumbuhan yang sama. Karena perubahan mereka tidak mengubah sifat dasar atau kuadrat hidupnya. Mereka tumbuh dan berkembang, tetapi tidak memiliki kesadaran untuk menilai, menimbang, dan mengarahkan masa depan hidupnya sendiri. Manusia berada pada tingkat yang berbeda. Ia tidak hanya hidup seperti makhluk biologis lainnya, tetapi juga menyadari bahwa ia hidup. Kesadaran ini membuat manusia mampu menilai dirinya, menimbang tindakan yang akan dipilih, dan mengarahkan masa depannya. Jika hewan bertindak karena naluri, manusia bertindak karena pertimbangan. Ia dapat berpikir sebelum bertindak, dan dari situ membentuk pola hidupnya sendiri. Namun kesadaran ini tidak muncul begitu saja. Saat lahir, manusia belum memahami apapun tentang dirinya. Ia hanya memiliki potensi untuk sadar, tetapi belum mampu menggunakannya. Pada masa kecil, manusia hidup dengan meniru. Ia belajar berjalan karena melihat orang berjalan, berbicara karena mendengar orang berbicara, dan bertindak sebagaimana lingkungannya mengajarkannya. Pada tahap ini, eksistensinya masih pasif. Ia hidup sebagaimana keadaan sekitarnya membentuknya. Ketika beranjak dewasa, manusia mulai mengenali dirinya. Ia mulai memiliki keinginan sendiri, membuat keputusan, dan menimbang konsekuensi tindakannya. Pertanyaan seperti, apa jati diriku, apa yang ingin aku capai, atau apa yang membedakan aku dengan orang lain, menandai munculnya kesadaran eksistensialnya. Manusia mulai menyadari bahwa hidupnya dapat diarahkan dan diubah melalui pilihannya sendiri. Dari sini, eksistensinya mulai aktif. Ia tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga menentukan bagaimana hidup yang ingin ia jalani. Pelukis misalnya. Tidak ada anak yang sejak lahir ditakdirkan menjadi pelukis. Tidak ada kuadrat yang memastikan seseorang akan menjadi pelukis, sebagaimana batu pasti keras atau api pasti panas. Seseorang menjadi pelukis karena ia memilih untuk menjadi pelukis. Dan pilihan itu dibuktikan dengan tindakannya dengan ia melukis. Bukan sesuatu yang sudah melekat sejak lahir atau ditakdirkan begitu. Contoh ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia bersifat dinamis. Manusia tidak dibatasi oleh bentuk awal dirinya. Ia dapat berkembang, memperbaiki, dan mengubah arah hidupnya sesuai dengan pemahaman yang ia dapatkan dari pengalaman yang ia lalui. Setiap tindakan yang diambil menjadi bagian dari proses pembentukan eksistensinya. Tidak hanya sampai di situ, dari proses ini, esensi manusia juga berkembang. Esensi manusia juga bukanlah sesuatu yang sudah selesai sejak awal, melainkan sifat dasar yang terbentuk melalui cara manusia menjalani hidupnya. Ketika seseorang memilih jalan tertentu, cara berpikirnya akan berubah, nilai-nilainya berkembang, dan kepribadiannya terbentuk. Orang yang terkenal tidak beradab bisa berubah menjadi orang bermoral nantinya. Begitu juga sebaliknya. Sebab wujud tampilan manusia dan pengalaman seseorang bersifat personal, atau dengan arti bahwa tidak ada dua orang memiliki wujud dan menjalani pengalaman yang sama, sehingga menjadikan setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Dan dengan itu juga kita bisa membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Meskipun misalnya, bayi kembar yang sulit dibedakan sejak lahir, tetapi karena mereka menjalani pengalaman berbeda, sehingga seiring waktu,
ciri khas masing-masing mereka akan terbentuk, dan orang lain akan mampu membedakan antara mereka berdua. Karena itu, esensi manusia juga bersifat dinamis, karena sifat dan hakikat manusia secara individu juga terbentuk seiring bertambahnya pemahaman dari pengalaman yang dijalaninya. Atau dengan kata lain, esensi tumbuh seiring dengan perkembangan kesadaran dan pengalaman hidupnya. Dengan begitu, manusia tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga terus membentuk dirinya melalui kemampuan untuk menyadari, menimbang konsekuensi, dan memilih pilihan berdasarkan konsekuensi yang dapat ditanggung. Ia tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi dari sikap yang dipilih atas keadaan itu. Eksistensi manusia berubah melalui tindakan, dan esensinya berkembang melalui pemahaman yang lahir dari tindakan itu. Meskipun begitu, dinamika esensi ini hanya berlaku pada tingkat individu, yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tetapi pada tingkatan manusia secara umum, esensi kita masih bersifat tetap. Selain secara perawakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, para filsuf, terutama menurut filsuf Islam klasik dan filsuf eksistensialisme, esensi manusia mencakup 3 ciri utama yang bersifat tetap dan universal, yaitu makhluk hidup yang rasional, sadar diri, dan memiliki kehendak bebas. Tetapi setiap orang memiliki cara berbeda dalam menggunakan atau mengaktualisasikan esensi tersebut. Kemampuan berpikir rasional, kedalaman kesadaran diri, dan cara penggunaan kehendak bebasnya berkembang dan berubah seiring bertambahnya pemahaman atas pengalaman yang telah dilalui. Atau dengan kata lain, esensi manusia statis secara umum dan universal, tetapi dinamis pada tingkatan individu dan pengaktualisasiannya. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa struktur realitas tersusun atas 3 objek ontologi utama. Ada eksistensi dan esensi. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu dapat dikatakan nyata. Ada merupakan dasar dari segala sesuatu yang nyata. Eksistensi menjelaskan cara dasar itu hadir dan menjalani kehadirannya. Sedangkan esensi memberikan identitas dan ciri khas yang membuat setiap hal dapat dikenali dan sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Pada tingkat benda mati, baik eksistensi maupun esensinya bersifat statis. Batu, air, atau api hadir dengan cara yang tetap dan memiliki sifat yang tidak berubah. Mereka tidak memiliki kesadaran ataupun kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri. Pada tingkat makhluk hidup, eksistensinya bersifat dinamis karena dapat tumbuh, bergerak, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tetapi esensinya tetap statis sebab perubahan-perubahan itu tidak mengubah kodratnya sebagai makhluk hidup yang digerakkan oleh naluri yang sama dari zaman dahulu. Sedangkan pada tingkat manusia, baik eksistensi maupun esensi bersifat dinamis. Manusia tidak hanya hidup, tetapi juga menyadari bahwa ia hidup. Hakikat manusia tidak sepenuhnya diberikan sejak awal, melainkan dibentuk melalui pengalaman, pengetahuan, dan keputusan yang diambil sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, dinamika esensi ini hanya berlaku pada tingkat individu. Secara umum dan universal, esensi manusia tetap sama, yaitu sebagai makhluk rasional, sadar diri, dan memiliki kehendak bebas. Ketiga aspek inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan menjadi ciri hakikinya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa benda mati memiliki realitas yang statis, makhluk hidup memiliki dinamika
pada tingkatan biologis. Sedangkan manusia hidup di realitas tertinggi di mana manusia bisa mengubah eksistensi dan esensinya sendiri. Selama manusia masih berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas hidupnya, ia akan terus berada dalam perjalanan menjadi diri sendiri. Sebuah proses yang tidak pernah berhenti selama hidup itu masih berlangsung. Tetapi masalahnya, manusia juga terus mendefinisikan ulang dirinya sendiri secara berkala, sehingga apa yang disebut menjadi diri sendiri pun terus berubah. Karena itu juga manusia akan selalu berada dalam proses menjadi. Manusia yang selalu berada dalam proses menjadi. Makanya manusia disebut oleh Jean-Paul Sartre sebagai proyek yang tidak pernah selesai.